Jadi emang ternyata dia nggak cuma di ini doang, nggak cuma di tatuin doang. Soalnya kalau misalnya tatuin doang ntar kayak ini lagi, kayak Boba Fett lagi di situ, dia kagak kemana-mana. Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers ID. Bareng gue Sani Budi Pandita dan Halo, ada Regi. Regi. halo, halo Shan. Apa Ya kalau ada gue kabar? biasanya pasti udah tahu Iya, yoi, yoi. ngomong apa lah. Star Trek. Waduh, Rilis Long juga and loh. prosper lah. Rilis juga loh hari ini trailernya. Jadi pas kita rekaman ini ada rilis 2 Star Wars sama Star Trek gitu. Nah, kita ngomongin Star Trek. Nah ya, Enggak. Kita ngomongin Star Wars lah. Karena kalau udah ada Regi, ada gue. Star Trek. Iya. Kalau ada Andira, ya biasanya kita ngomongin. Iya. Tadi Andira gue ajak sebenarnya, tapi dia nggak bisa karena nonton BTS katanya. Oh, Konser oh BTS. gitu, iya. Gitu Jadi- ya, Andira ya. jadi kita Oh, ya, oke. Andira lebih mementingkan ARMY daripada Galaxy Far Far Away nih. Kepohen-boyannya perlu dipertanyakan. Oh, anyway, hari ini kita akan bahas tentang teaser trailer Obi-Wan Kenobi yang akhirnya rilis ya, Gi ya. Rilis karena Iya, akhirnya. waktu kemarin tunggu-tunggu tuh waktu Super Bowl, terus nggak ada apa-apa. Terus Mm-mm. hari ini berdepatan dengan si Disney apa, Gi? Disney Investor Day. Jadi, Nah, apa namanya? Disney itu kayak ngasih, ya biasanya kayak ngasih kayak gambaran ke depannya nih mereka mau ngapain aja sih gitu. Biasanya buat para investor gitu. Ya. Dan Gitulah. satu-satunya trailer yang mereka rilis, kayak Warung ya, tapi satu-satunya trailer yang mereka rilis adalah si Obi-Wan ini ya, karena Marvel nggak ngeluarin apa-apa, terus Disney lainnya juga kayaknya nggak ngeluarin Nah, apa-apa ya. Dan satu-satunya ini. cuman ada gambarnya dari foto dari Gepetto doang deh, yang Oh filmnya iya. Pinocchio itu tuh, yang Gepetto. Tapi kalau nggak salah cuma itu doang. Tom Hanks dari Heeh. Gepetto ya, sama ada katanya ada ayam Groot apa sih namanya yang miniseri Groot. Nah, gue malah nggak tahu tuh. Gue nggak merhatiin. Soalnya gue kayak biasa lah, gue nyari-nyari di Redditnya Marvel juga nggak terlalu ada berita apa-apa. Jadi kayaknya, kayaknya nggak ada yang perlu gue cari-cari. Nggak ada yang perlu gue telusuri lah gitu. Well, anyway, kita hari ini akan bahas teaser trailernya Obi-Wan yang nggak tahu, gua sih nontonnya baru belum ada 10 lah, 5 kalian kali ya. Liatin apa aja sih nih yang Itu lebih banyak dari orang biasa kayaknya. masih tetap lebih banyak ya. Kayak Iya. kalau lu berapa kali Gi, nonton? Wah, gue tadi pagi kayaknya sama sih. Tadi pagi kayak sekitar 5 apa 6-an lah. Tapi sore belum. Masih menahan diri Masih gue. menahan diri. Takut Iya. tiba-tiba kepengen ini ya, auto beli Hot Toys-nya gitu ya. Nah, iya. Itu kan gawat ya. Iya. Aduh, mana Obi-Wan gue paling suka lagi. Ya udahlah. Nah, mumpung lu paling suka, gue pengen tahu pendapat lu gimana lagi. Teaser trailer 1 menit 43 detik ini apakah sudah apa ya? Feel your craving tentang akhirnya ada juga nih trailer Obi-Wan dan ini yang gue harapkan, atau emang mestinya ada ini nih gitu. Gimana Gi? Ya pastinya udah ini ya, apa namanya, memuaskan dahaga. Asik. Nungguin Obi-Wan dari kapan tahu, ngelihat Obi-Wan lagi tuh udah Iya. seneng banget gue. Cuman untuk trailernya sih oke lah. Belum terlalu jelas juga ya, maksudnya gambaran ceritanya tuh gimana. Mungkin akan lebih jelas lagi semakin dekat ke 25 Mei. Mungkin kita bakal lebih tahu lagi plotnya kemana. Cuman kan ini baru kayak pendek banget sih trailernya, kalau menurut gue nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu yang nge-reveal juga, tapi tapi lumayan seru sih. Maksudnya kayak mulai kelihatan lah elemen-elemen yang kelihatannya bakal muncul di seriesnya tuh apa aja gitu. Iya. Buat gue sih oke lah. Belum yang kayak wah gitu, tapi kayak Iya. oke. Gue cukup tertarik gitu. Iya, jadi kemarin tuh gue chat-chatan sama Regi gitu, pas dia ngasih tahu gue kan si Entertainment Weekly itu kan ya. Terus Iya, malam ya. malam terus gue bilang ini kalau ada trailernya gue reaksi langsung gitu. Ternyata pas begitu bangun tidur gue beneran ada yang gue kan ngikutin subscribe si Star Wars, apa sih namanya, Star Wars, ada satu content creator yang ngomongin Star Wars persis gitu ya, ngomong Star Wars selalu. Terus tiba-tiba dia trailer and teaser breakdown
Obi-Wan Kenobi. Oh, udah keluar udah kayak jam berapa tuh gue ya buka kebangun jam 3 apa jam 4 pagi gitu terus kayak udah ada terus kayak aduh nonton gak ya gitu. Tadinya gue mau bikin reaction video gitu terus nggak kuat gue kalau nunggu harus sampai pagi gue nonton dulu aja lah gitu. Jadi kayak dan Ya itu lo beneran ini ya, beneran real ya kalau misalnya reaksinya jam 3-4 pagi gitu tuh iya, real iya. banget kayak mata lo masih sepet gitu terus kayak, ini trailer seru banget nih gitu. Tapi yang menarik dari gue adalah gue kira kan si trailernya si cerita Obi-Wan ini full dia di Tatooine dan dia kayak jadi ngedekam aja di situ gitu ngeliatin Luke dari jauh gitu kan ngapain. Ternyata yang menarik adalah si Inquisitor ini lumayan berperan penting ya. Jadi kayak Obi-Wan tetap gue nggak tahu sih itu ada di kan pertama dia keliatin pasti Tatooine kan yang dia apa namanya narik si binatang yang dia kendarain itu tuh. Iya. Terus Tapi gue sebenarnya lumayan ini juga sih, lumayan kaget juga ternyata banyak Inquisitor. Kayak gue nggak nyangka ternyata bakal banyak Inquisitor di Obi-Wan gitu. Gue kira kayak bakal ya misalnya Obi-Wan nanti ngalahin threat-nya apa gitu. Tapi kayak ternyata Inquisitor lumayan berperan penting di sini dan ada banyak juga gitu. Iya. Kalau buat yang belum nonton nih, Gi, mungkin yang belum nonton Rebels terutama ya, boleh dijelasin nggak sedikit Inquisitor tuh siapa sih gitu? Inquisitor tuh perannya apa gitu? Nah, jadi Inquisitor itu tuh apa ya? Mereka kayak sekelompok Force user juga, ya sebenarnya kayak Jedi pembelot gitulah, kayak Dark Jedi gitulah. Mereka apa namanya? Yang ditugaskan sama Palpatine untuk memburu para Jedi. Apa namanya? Antara episode 3 sampai episode 4 itu. Jadi emang mereka tuh kebanyakan biasanya ex-Jedi gitu sih, ex-Jedi gitu yang ya lebih gampang digoda lah ke Dark gitu. Tapi mereka juga kayaknya nggak full blown Sith, nggak juga sih. Pokoknya intinya mereka adalah kayak apa ya, yang ngehat Jedi waktu dari episode 3 ke episode 4 itu nggak cuma Vader doang gitu. Iya. Tapi ada si kelompok ini gitu. Dan di sini itu ada beberapa Inquisitor yang sudah muncul sebelumnya di serial animasi ya. Iya. Correct me if I'm wrong, ada. Mereka tuh pertama kali muncul di Star Wars Rebels kalau nggak salah, Star Wars Rebels. Kalau gua nggak salah itu ada Grand Inquisitor si Jason Isaac ya. Itu kalau misalnya kalian lihat itu yang pokoknya yang punya lightsaber baling-baling, nah itu dia tuh. Yang itu yang pokoknya mukanya botak putih, nah itu dia. Nah, itu dia Grand Inquisitor. Ya kalau di sini dia diperanin sama Rupert Friend kalau misalnya pada apa ya, Homeland kalau nggak salah ada dia deh. Pertama kali gue lihat dia di Homeland sih. Tapi dia pernah Agent 47 juga di film Hitman. Oh, bukannya bukan selain Timothy Olyphant ya? Kan ada Timothy Olyphant tuh. Selain Timothy Olyphant. Ini paling sukses yang di apa ya? Iya, Hitman Agent 47. Nah. Oke. Gitu. Tapi kalau di versi animasinya di Star Wars Rebels dia tuh dulu yang ngisi suara Jason Isaacs. AKA Lucius Malfoy di Harry Potter. Ya, itu dia. Nah, menurut lo gimana? Kan kalau misalnya kita ngelihat animated karakter akhirnya muncul di live action gitu ya. Nah, ini kan pertama kali ya kalau nggak salah si Grand Inquisitor dalam bentuk live action gitu. Kemarin waktu di Mandalorian dan sampai beberapa ada Bo-Katan, ada Cat Bane, ada gitu-gitu. Terus ini muncul di pertama kalinya si siapa namanya Grand Inquisitor sebagai sosok sebagai karakter live action. Menurut lo gimana? Kalau gue ya agak aneh karena gue kebiasaan ngeliat si Grand Inquisitor palanya agak lonjong ya. Iya. Itu mungkin yang membedakan gue. Ini dia bukan sih gitu. Awalnya gue gitu, terus begitu si rolling saber blade itu ada, oh ini dia nih pasti nih gitu. Dia kan ini ya, sebenarnya kan race-nya tuh dari Utapau ya. Lu tahu Utapau nggak sih? Iya. Utapau yang ada di lonjong biasanya, kepalanya lonjong, kulitnya putih, terus giginya kayak jam gitu. Terus apa namanya ya, si Grand Inquisitor ini salah satu dari bangsa itu. Terus sementara kita ngelihat di trailer kemarin tuh kayak emang rada aneh sih kepalanya. Gue sempat baca ada yang bilang mukanya kayak The Mask-nya Jim Carrey nggak sih? Iya. Palanya gede. Iya. Nah, gue kayak iya juga sih, mirip juga gitu. Kayak emang kita mungkin harus nonton kali ya. Mungkin kan kemarin kan shotnya cuma 2-3 kali shot aja yang kita lihat.
mungkin nanti pas di seriesnya lebih lebih bagus kali. Tapi untuk first glance emang agak-agak aneh sih. Tapi presence-nya dia kayak kayak seru juga sih, maksudnya ada Grand Inquisitor gitu. Iya. Dan selain itu ada Sungkang ya. Sungkang jadi Fifth Brother kalau nggak salah ya. Sungkang jadi Sixth Brother. Sorry, ya? Brother. Fifth ya? Fifth. Benar lo. Nah, itu yang kalau misalnya kalian lihat tuh yang gua. Yang iya banyak. Gua juga nggak hafal loh sebenarnya. Itu iya, gua juga nggak hafal. Susternya lu siapa aja nggak hafal. Itu kalau yang Sungkang itu yang mana yang kalian lihat ada si Inquisitornya itu yang kayak pakai topi pirate gitu ya bentuknya ya. Kayak topi pirate gitu, terus belakangnya ada Stormtrooper banyak jalan, itu Sungkang tuh. Itu jadi Fifth Brother, jadi salah satu Inquisitor juga. Terus ada itu juga pertama kali munculnya di Rebels kalau lo mau lihat. Kalau pada mau lihat lebih dulu, dia munculnya pertama kali di Rebels. Gitu. Terus ada beberapa lagi Inquisitor, dan terbaru adalah si siapa yang tadi lo bilang si Reva itu. Reva. Iya, jadi ada ini Inquisitor yang setahu gue kita belum pernah lihat sebelumnya. Nah, dia namanya Third Sister. Tapi kemarin di reveal namanya Reva. Nah, dia ini juga baru baru pertama kali muncul juga. Jadi kita belum tahu apa-apa soal dia gitu. Iya. Banyak. Karena sebenarnya Obi-Wan itu settingnya berapa? 10 tahun setelah. Iya. Nah, kalau misalnya Obi-Wan itu 10 tahun setelah 3 Revenge of the Sith gitu. 10 tahun. Jadi ya begitu pas berarti ya si Luke-nya juga yang kita lihat di trailer itu emang mungkin sekitar kisaran 10 tahunan berarti ya. Iya, Kan dari episode 3 ke episode 4 tuh 19 tahun, 18-19 tahun gitu ya maksudnya. Terus gitu. Uncle Owen and Beru is back. Si siapa namanya? Uncle Owen. Kok gue lupa. Joel Edgerton. Iya, Joel Edgerton sama si ini apa namanya Bonnie Piesse. Mereka berdua yang dulu meranin Owen sama Beru di Attack of the Clones. Balik lagi. Terus apalagi yang menarik kalau ya itu Battle of the Heroes X Duel of the Fates udah kayak begitu itu udah langsung. Gitu. Emang tahu banget cara langsung nangkep para fans tuh langsung kasih aja nih Duel of the Fates gitu kayak. Oh iya langsung pada merinding. Makanya soalnya depannya kan Battle of Heroes dulu kan yang Anakin lawan. Iya, depannya lawan Obi-Wan dulu sebegitu Lucasfilm terus langsung koror gitu. Nah, ya udahlah. Habis itu selesai gue. Iya. Yang menarik juga kayaknya berarti kan 10 tahun ini Obi-Wan gue pengen tahu dia masih ada misi apa kan dia jadi Jedi yang masih menghindari Order 66 kan berarti kan? Iya, jadi dia emang sembunyi di sepanjang yang kita tahu untuk saat ini sih dia emang sembunyi di Tatooine terus ya, nggak kemana-mana gitu. Tapi mungkin nanti akan di reveal juga kali ternyata kayak, gue ternyata nggak cuma di Tatooine doang loh, hahaha gitu. Mungkin Obi-Wan bakal kayak gitu kali. Ya karena di trailernya juga gitu kan, trailernya kan kita lihat selain di Tatooine kan ada kota-kota itu nggak tahu gue Tatooine atau bukan ya, yang di malam-malam itu kan kotanya terlihat lebih ramai dan lebih civilized daripada Tatooine ya. Tatooine kan cuma padang yang ada orang-orang aja gitu kan, maksudnya nggak terlalu gimana itu kan kayak lebih gemerlap kayak ngingetin gue di Attack of the Clones gitu sih, tapi nggak se advance Coruscant kali ya. Nggak. Iya nggak. Tapi gue lupa deh, kalau nggak salah kemarin sempat kayak udah di reveal gitu nama planetnya, salah satu nama planet yang akan emang dikunjungi sama Obi-Wan gitu. Gue lupa, mungkin gue cek dulu. Iya. Kayak gitulah. Jadi emang ternyata dia nggak cuma di ini doang, nggak cuma di Tatooine doang. Soalnya kalau misalnya Tatooine doang, ntar kayak ini lagi, kayak Boba Fett lagi di situ, dia kagak kemana-mana. Nah, nih. Namanya Dayu. Ini gue lihat di StarWars.com. Nama planet barunya tuh Dayu. Gitu. Tapi belum dijelasin juga tapi apa, cuma namanya doang. Dan ngapain Obi-Wan kesana ya? Berarti harus. Nah, ya belum tahu. Dilihat. Nah, yang gue menarik lagi di sini belum diliatin satu Darth Vader Anakin belum diliatin, emang kayaknya disimpan buat trailer itu, dan nggak diliatin Obi-Wan megang lightsaber, ya kan? Nggak ada tuh. Iya, kita malah lihat di cover majalah. Iya. Malah di cover majalah Entertainment Weekly. Yang kita lihat adalah Obi-Wan mungkin ya gue nggak tahu ya, jadi ada satu shot
depan-depanan gitu, orang megang blaster sama si sister itu. Nah itu nggak tahu tuh Obi-Wan atau bukan, tapi mungkin Obi-Wan mau nggak mau pakai blaster buat nyembunyiin kalau dia Jedi kali ya. Jadi kan dia nggak mau Ya, ketahuan kalau dia Jedi kan. Gitu. nggak. Pakai blaster aja. Kayak waktu ngelawan General Grievous. Gua masih berharap Dia itu Han Solo sih nembakin. sebenarnya. Daripada Han Han Solo Solo gitu kan ya. Iya, iya. Solo tuh bisa nongol aja, bisa juga nongol sih. Solo lebih tua soalnya. Nggak tahu, because ini adalah limited series, gua nggak berharap terlalu banyak Iya, apa iya. namanya. Dan gue terlalu juga nggak banyak. pengen sih sebenarnya. Iya, emang terlalu banyak terlalu banyak throw in karakter yang sebenarnya nggak penting gitu kan ya. Bukan nggak penting sih sebenarnya, terlalu dipaksain untuk ada biar kayak hype lagi gitu. Tapi gue juga pengen lihat mungkin sekelebatan gue nggak tahu sih Darth Maul, karena Darth Maul ada di Crimson apa namanya? Crimson Dawn. Bukan, Crimson Dawn ya? Dawn. Kira iya, sama dia Darth Vader itu kan Crimson Dawn ya? kira sama Darth Maul. Iya, Kira sama Crimson Darth Dawn kan? Nah, Iya, Crimson Dawn. Crimson Dawn itu kan sudah ada dari Solo film Solo itu kan, berarti kan harusnya di apa namanya di timeline itu harusnya masih ada atau udah ada kan? Harusnya masih ada ya, karena kan nanti kan emang Obi-Wan bakal ketemu lagi sama Darth Maul kan, kalau emang pada nonton Rebels nih, moga-moga nggak spoiler ya, tapi maksud gue udah lumayan lama juga sih. Iya, jadi ya pokoknya singkat cerita Obi-Wan ketemu lagi sama Darth Maul lah, dan itu adanya di Star Wars Rebels gitu. Terus kalau misalnya emang penasaran ceritanya kayak gimana, emang harus nonton Star Wars Rebels sih. Betul. Nah, Star Wars Rebels itu kan emang udah deket sama episode 4 kan. Jadi sih mungkin kalau menurut gue nggak bakal ada cerita soal Darth Maul, karena kayak ya itu udah ceritanya Rebels lah gitu. Jangan disangkut pautin sama ini gitu. Dan semoga ini mungkin lebih personal kali. Dan semoga lebih personal ceritanya Obi-Wan. Nggak ada ini ya, nggak ada kayak retcon atau kayak di apa namanya ya, scene di Rebels gitu di live action kan. Gue sih nggak tertarik kalau gitu ya, maksudnya kayak kan takutnya kayak ini kan, kayak apa namanya, gue nggak tahu sih, kayak Bad Batch mungkin ya, yang waktu Bad Batch episode berapa itu kan di openingnya ya, di awalnya itu kan kalau di komik kan beda ceritanya sama di itu kan, walaupun di timeline sama itu. Mudah-mudahan sih nggak ada, soalnya tadi ada yang nge-tweet, gue lihat ada yang nge-tweet kayak dia nggak ngasih lihat si episode Rebels yang Obi-Wan ketemu Darth Maul. Terus dia nanya, mau nggak lu lihat ini di live action gitu? Gue sih nggak mau. Kalau dalam hati gue sih nggak mau. Udah biar aja. Gue juga nggak mau, kayak udahlah. Gitu, Rebels, biarin momen-momen keren itu ada di Rebels gitu ya. Kalau maupun kayak gitu, mungkin kayak flashback sebelum atau sesudahnya gitu. Jadi lead into that moment. Jadi biar orang pun nonton Rebels gitu, orang pun nonton Clone Wars misalnya gitu ya. Betul. Jadi lebih lengkap aja gitu experience lo nonton Star Wars-nya gitu. Iya, jadi nggak ngulang-ngulang ya, nonton di Rebels ada scene ini, di nonton Obi-Wan ada scene-nya sama juga, cuma bedanya live action. Moga-moga sih nggak ada. Gue setuju sama lo sih. Iya. Gue mau nanya nih, Iya. Kan kita tahu nih di series Obi-Wan ini kan ada Hayden Christensen balik lagi jadi Darth Vader kan. Terus abis itu kemarin kan juga sempat ada berita kalau Hayden Christensen bakal balik juga di series Ahsoka. Katanya gitu kan. Menurut lo kira-kira bakal ada flashback nggak di kedua series ini soal Obi-Wan sama Anakin masih muda? Gue berharap sih ada. Gue sih pengen lihat Jenderal Kenobi dan Jenderal Skywalker pakai suitnya di Clone Wars itu loh. Iya. Itu gue pengen lihat banget gitu. Itu sih. Dan gue berharap si Obi-Wan ini memang limited series beneran, yang selesai satu season aja gitu, karena kan digembor-gemborin udah kayak this is the battle rematch of the century gitu ya. Tapi kalau misalnya lu panjang-panjangin jadi kayak ya gitu kan, efek surprise-nya jadi lebih kurang gitu menurut gue. Jadi semoga memang Iya, lagian Obi-Wan mau lawan siapa lagi nggak sih kalau misalnya di sini dia udah rematch lawan Vader tuh kayak udah gitu, udah kelar. mungkin gue gak tahu, mungkin Vader ya akan keluar lawan Obi-Wan ya episode terakhir gitu, yang maksudnya kayak yang
si Obi-Wan ngabisin Inquisitornya dulu atau Inquisitornya dia habisin beberapa gitu ya. Terus kita tahu kan Inquisitor akan tetap ada di Rebels gitu kan. Iya kan Obi-Wan dulu baru Rebels kan? Ya, di Heeh. Rebels pada masih ada kok. Dan di apa namanya di Fallen Order. Nah, Fallen Order nih. Jadi kalau misalnya kalian yang main game juga, jadi ada namanya gamenya Star Wars Fallen Order. Ya kan? Ya, Itu Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order itu apa namanya? Settingnya sebenarnya 5 tahun ya. 5 tahun setelah Nah, settingnya 5 tahun setelah Revenge of the Sith. Defense of the Sith. Nah, di Nah, situ kan kalau Obi-Wan 10 kan. Nah, kalau Fallen Order ini 5 tahun. di situ ada Jedi namanya Cal Kestis dan ada si Inquisitor ini juga. Nah, gua nggak tahu akan ada muncul atau enggak, tapi ya sekelewat-sekelewatan boleh lah gitu kan. Iya. Cal Kestis ngapain gitu. Atau Inquisitor yang ada di apa namanya di Fallen Order ada di sini gitu. Kan kalau nggak salah si bangunan yang di laut itu juga ada di Fallen Order kan? Ya, itu markasnya Inquisitor kan yang Fortress Inquisitorius itu. Nah, mungkin ada cameo kali, jadi dari beberapa dari mereka mungkin pada nongol gitu. Gitu. Nah, gitu. Apalagi kayaknya Seru-seru. iya seru sih karena Apalagi sih, gue sebenarnya emang dari kemarin tuh cuma nungguin Sungkang jadi apa ya gitu. Kayak gue paling pengen, gue sampai lihat Sungkang jadi apa ya. Dia jadi Inquisitor. Udah puas lah gue ngeliat dia jadi Inquisitor. Iya. Itu bakal Gitu. Gua sebenarnya ini deh, kan lu sangat paham dengan Legends ya. Inquisitor Aduh, enggak juga anjir. Inquisitor itu gue malah banyak lupanya. Inquisitor itu sebenarnya bentuk lain dari Emperor's Hand bukan sih? Ya sebenarnya nih gue juga sebenarnya lupa sih. Aduh, bukannya malah jadi ini, tapi Inquisitor itu juga kalau nggak salah emang dulu di Legends juga ada. Salah satunya itu adalah lo kalau misalnya dulu main game-gamenya Katarn itu ada namanya Jarek yang dia matanya buta itu. Oh Gue ya. lupa deh karena main Dark Forces. Nah, dia tuh salah satu Inquisitor juga gitu. Nah gitu, tapi maksudnya apakah dia termasuk Inquisitor dari geng yang ini ataukah emang misah? Nah itu gue juga lupa. Tapi maksudnya emang mirip sih, konsepnya mirip sama Emperor's Hand juga, kayak sama-sama apa namanya, orang-orang yang emang disuruh sama Palpatine buat bunuh-bunuh Jedi gitu. Ya sebenarnya kan emang Legends sama canon sekarang kan emang ini ya, apa namanya, Legends kan mempengaruhi canon yang sekarang juga ya. Konsep-konsepnya banyak yang diambil dari situ juga kan sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong gitu, will we see Mara Jade or Cal Katarn versi canon menurut lo di sini gitu kan? Kayak Emperor's Hand gitu kan ya, ada Mara Jade. Kalau gue bilang mungkin kalau misalnya ada Mara Jade mungkin di announce-nya bukan dimunculnya bukan di Obi-Wan kali ya. Mungkin nanti pas di kali ya. Ahsoka gitu kan, kayak apa series-series yang mungkin setelah dari episode 6 gitu, yang settingnya setelah episode 6. Mungkin mungkin bisa jadi cem-cemannya Luke juga kali gitu. Iya, makanya itu gue bilang kan kalau di sini kan Luke baru 10 tahun gitu kan, Mara Jade kalau misalnya ada pun kayaknya ya kalau ada jadi apa, teman masa kecil gitu aja, kayak drakor. Ternyata Luke sama Mara Jade teman masa kecil yang kayak terus ketemu lagi pas udah gede gitu. Buat yang nonton, Mara Jade itu ada karakter di Legends. Dia adalah tadinya apa namanya, tangan kanannya ya kalau nggak salah. Iya, ya pokoknya anak buahnya Palpatine yang paling dia percaya. Terus akhirnya salah satu yang paling dia percaya. Akhirnya dia jadi istrinya Luke gitu. Nah, ya itu juga fan favorite tuh, kayak semua orang kayak pada suka sama Mara Jade. Iya. Ya ini kan nggak tahu, gue Inquisitor itu bukan dari Filoni ya? Atau Filoni sih harusnya, kan mereka pada pertama kali muncul di Rebels ya. Tapi kan emang Star Wars TV ini kan banyak emang campur tangan dari Filoni ya. Jadi emang karakter-karakter bikinan Filoni dia emang pada muncul lah gitu. Kan kayak Mando juga kemarin. Sekarang Rebels pada muncul lagi kan kayak Cat Bane muncul di Boba Fett kan pertama kali itu juga karakternya Filoni kan. Ini Inquisitor juga gitu. Cat Bane bakal muncul di sini nggak, Gi? Enggak lah, jangan dong. Udahlah, biarin aja. Ya maksud gue, walaupun kalau misalnya lu nonton Clone Wars juga emang kan Cat Bane sering ketemu sama Obi-Wan kan. Iya. Biarin aja nih Obi-Wan sama Inquisitor sama Vader gitu. Kalau gue sih pengennya gitu. Iya.
Ya, sebenarnya kan gue bolak-balik bilang Star Wars tuh luas apa namanya universe-nya nggak cuma Jedi, nggak cuma Sith gitu. Tapi kayak Gitu. I I I don't know, I need this Obi-Wan series gitu kayak, wih, ternyata gue masih kangen juga ya lihat Jedi ya. Ternyata gue masih kangen juga lihat Sith gitu ya kayak Iya, yang iya, iya, kayak iya. yang kayak yang Emang. mungkin mungkin kita udah lama dari terakhir lihat mereka kan ya kelihatan mereka kan terakhir kan paling nggak Mando lah ya, Mando season 2 gitu ya. Terus Mm-mm. ya beneran yang Jedi ya pas episode 9 gitu. Tapi begitu setelah ya kayaknya kemarin cukup untuk waktunya untuk udah gue siap lagi dan lihat Jedi lihat shit gitu kayaknya kayak gitu. Kayak kalau gue sih gitu. Kalau gue sih gitu. Iya, dan mungkin ini kali ya, apa kalau misalnya ngelihat dari teasernya Obi-Wan juga, Obi-Wan yang nggak dikasih lihat pakai lightsaber, mungkin emang nanti bakal dibikin kayak momen pas Obi-Wan pertama kali nyalain lightsaber, mungkin kayak wah Iya gitu iya kali ya kan, iya mungkin iya dia udah iya. lama juga udah nggak nyalain Iya lightsaber iya kan. iya 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 iya. Ini bakal dibuat kayak gitu. Mungkin emang kayak pengen ngebalikin sisi mistis para Jedi gitu loh kan, kalau kita nonton 1, 2, 3 kan kerjaannya pada ngeluarin lightsaber aja terus gitu. Tapi kan yang sekarang kan kayak lightsaber tuh kayak lebih sacred gitu. Gue ngeliatnya kalau di Disney Star Wars kayak lebih sacred gitulah gitu ya. Iya iya. Walaupun si Luke ngelempar lightsaber di depan Rey, cuman ya maksudnya Ah, kayak scene lightsaber kayak lebih scene sacred gitu loh. Iya Gue iya ngeliatnya iya. gitu. Dan kalau nggak salah Obi-Wan megang sabernya Anakin kan? Iya nggak? Abis Iya. 3, ya kan? Mm. Nah, kita Iya disimpan kan, yang kita dibilang kayak ini dari bapak lo nih ke Luke iya iya gitu. iya Padahal kayak iya 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 iya. padahal dia dicolong sama dia kan lightsaber. Itu kita lihat tuh ntar apakah lightsaber itu sempat berpindah tangan sebelum dia ngambil lagi dan akhirnya ke Luke gitu kan. Nah itu dia. Itu dia. Seru sih, emang ini paling gue tunggu-tunggu sih Obi-Wan dari dulu. Iya iya dan ini Kayak bertepatan sama Star Wars ulang tahun bukan ulang tahun Star Wars. Ulang tahun ya? Ulang tahun Star Wars apa pertama kali New Hope muncul ya? Gue lupa deh. 25 Mei itu. New Hope itu, gue tuh paling gak ingat tanggal-tanggal sih sebenarnya. Tapi Kalau nggak salah 25. bertepatan dengan Iya. apa gitu gue lupa. Dan Iya. kayaknya Pertama kali episode 4. Tapi gue emang sucks banget kalau soal tanggal, gue gak pernah ingat. Tapi emang iya. Maksudnya tanggalnya familiar, tapi emang iya. Dan kayaknya kita akan dapat apa namanya full trailer atau trailer di Star Wars Day ya, May the 4th itu ya. Iya. Kan harusnya ada Star Wars Celebration juga deh. Iya. Bentar lagi, paling waktu Celebration kali ya, 2022. Oh malah Mei 26 Star Wars Celebration nih, setelah Obi-Wan. Jadi kayak sengaja deh kayak nih Obi-Wan terus besoknya Celebration gitu. Iya. Tapi nggak tahu nih di Celebration ada apa. Ada Ahsoka. Ya jadi paling Star Wars Day lah. Iya. May the 4th gitu. Apalagi ya. Udah gue cuma nonton Hayden Christensen aja sih. Iya. Dia jarang main film sih, sebel gue jadi kayak jarang lihat juga setelah Revenge of the Sith, kayak nonton Jumper doang paling. Dan dia. gue penasaran CGI gue nggak tahu kan look bisa bagus gitu ya. Terus ini Hayden kan udah ya mukanya itu masih nggak tua-tua amat lah gitu ya. Mungkin masih bisa lebih bagus daripada look sih harusnya sih. Iyalah. Toh Kan dia juga nggak si Hayden Christensen juga kayak mukanya nggak tiba-tiba berubah banget gitu. Iya. Ya itu sih gue pengen lihat adalah flashback dia waktu dia zaman-zamannya Clone Wars sama Obi-Wan sih, itu sih paling gue tunggu ya. Selain akhirnya mereka mungkin rematch lagi sebagai Darth Vader dan tapi kalau misalnya gue masih bingung deh. Di 4 itu kan dia bilang akhirnya we meet again gitu kan. Si Vader sama Obi-Wan. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada ini berarti sebelum itu mereka udah pernah ketemu sebelum itu kan. Ya ini kan emang sebenarnya kan retcon ya. Iya. Maksudnya waktu pertama kali George Lucas nulis itu kan dia mikirnya ya kayak ya terakhir kali ketemu ya pasti zaman dulu gitu. Iya. Tapi karena ada series ini kayak di retcon kan, kayak when I left you I was the learner, now I am the master gitu. Tapi kan kalau misalnya si Vader ngomong gitu kan kesan kayak gue nih yang ninggalin lu gitu. Padahal kan kalau kita lihat di Revenge of the Sith kayak ya lu yang kalah sama Obi-Wan gitu kan. Nah, mungkin ada sedikit main-main di kata-kata lah. Iya. Kayak Dan gimana nih maksudnya si Vader tuh maksudnya?
Waktunya kan juga masih ada 8 tahun setelah itu, berarti Ya, masih oke lah, masih oke. Kalau setelah series ini mereka nggak ketemu lagi, baru ketemu di 4, masih masih oke lah ya. gitu ya, masih masih udah lama nggak ketemu gitu. Maksud gue ya gue pengen lihat sih nanti ketemu kayak gimana. Tapi kalau untuk sekarang sih oke lah. Kalau misalnya emang ketemu lagi, gue nggak masalah. Kan banyak kan orang yang kayak wah nih jadi nggak ini masa ketemu lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya 8 sampai 9 tahun nggak ketemu orang tuh lama loh Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan Masih terhitung lama gitu. ini Prime Vader berarti ya. Ini adalah Apa? Vader, Prime Vader kan, berarti Vader yang lagi Ya. bengis-bengisnya, yang lagi yang lagi bagus-bagusnya gitu kan. Ini dia harusnya lebih Ya. keren daripada waktu dia di Rogue One, ya kan? Rogue One tuh kan Ya. udah deket Heeh, 4 kan. Jadi heeh. bayangin, ya gue nggak tahu, gue sih kebayangin kayak gitu tapi lebih keren lagi ke Vadernya mungkin ya, gue nggak tahu tapi Iya, iya, iya. Dan maksudnya apa ya? Kira-kira masih di si James Earl Jones nggak ya? Masih lah ya. masih karena Soalnya kayak gue sempat baca kan emang katanya yang ngisi apa yang bakal di dalam suitnya kan katanya Hayden Christensen katanya ah, gitu. Nah, maksudnya apakah dia juga bakal kayak ngisi suaranya atau bakal fully James Earl Jones? Nah, itu penasaran tuh. Soalnya gue yang belum baca apa-apa soal James Earl Jones sih. yang tiga kan Hayden juga kan, dan Ya, suaranya yang 3 kan Hayden kan yang ngisi. James Earl Jones, walaupun cuma sedikit doang yang "Dah," gitu. Iya, iya. Tapi kayaknya yang Where is Padme bla 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 tuh kalau nggak salah sih si Hayden Oh, gitu. Kalau ya, nggak ya, salah ya, ya. ya, 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 ya. Kalau Ya. ada yang lebih tahu mungkin bisa tulis di komen Iya, kayak betul, salah lu betul, gitu. betul, betul. Ini sebenarnya kita juga nggak tahu-tahu amat ya. Jadi kita emang senang Star Wars aja, dan kalau misalnya kalian denger dari tadi ya kita blabbering aja yang kita tahu gitu. Yang nggak tahu ya kita nggak tahu gitu kan ya. Iya. Kita pokoknya kita senang aja kalau ada Star Wars tuh, senang aja. Mau apapun senang aja Mm-mm. gitu. Pasti Sekarang dibahas. suka inget terus lagi nggak rekaman inget tapi ntar giliran Iya, lagi iya. ngomongin berdua lupa. Gitu. Gitu lah. Oke lah kalau gitu. Gua Hah? Apa pokoknya gitu? excited banget lah. Ih, banget. 25 Mm-mm. Mei masih lama lagi. Iya, puasa dulu dah. Puasa dulu. Kita udah, iya kan, Iya. kita jeda sebulan gitu, harusnya kan bulan depan apa sih, Moon Knight kapan sih Moon Knight? Moon Knight kan Maret ya. Jadi kayaknya selesaiin Moon Knight dulu terus Oh, baru ya, kayaknya ya, Obi-Wan ya, kan ya, Disney kayaknya nggak mau tabrakan ya. ya, ya, ya. Marvel sama Star Wars kan gitu. Gitu, oke deh kalau kemarin tuh Boba Fett sama Hawkeye pas ya, Hawkeye kelar, Boba Fett ya, gue Iya, lupa deh. Hawkeye kelar Boba Fett kayak beda seminggu 2 mingguan gitu terus Iya, iya, iya. Boba Fett. Nah, Gitu. gitu tadi guys, kita udah ngobrolin tentang teaser trailernya Obi-Wan dan apa yang kita suka, apa yang kayaknya sih gue gak ada yang nggak suka ya, tapi kayak yang gue sih menurut gue pas aja gitu ya, ya udah gitu. Oh, settingnya kayak gini, ada siapa aja gitu, kayak Iya. di teaser dikit-dikit gitu. Nanti semoga abis ini yang beneran beneran trailernya lebih lebih keren sih gitu kan, gue pengen lihat. Iya. Nah itu yang gue tanya, lo pengen lihat apa di trailer selanjutnya Gi? Gak lihat apa-apa sih. Gue gak apa-apa kok kalau nggak ada apa-apa lagi abis ini. Kayak thank you. Udah cukup. Lo apa Shan? Eh Gue gak pengen ada Vader sih yang jelas kayak udahlah itu biar ntar aja. iya. Memang gue pengen kayak ya udah disimpan buat akhir ya. Ya kalaupun ada sekelebatan aja lah gitu, entah siluet kayak entah Ya, ada yang nyalain lightsaber rednya dia kayak atau apa, nggak yang fully Vader as in Flash kayak gue Darth Vader gitu, jangan deh gitu. Biar begitu nonton episodenya yang ada Vadernya tuh wah gitu lebih. Iya, Itu yang gue suka dari Star Wars sih, kayak kemarin Boba gitu ya, kita nggak tahu ada Cat Bane, kita nggak tahu ada Ranker gitu misalnya, kita nggak tahu ada siapa, Danny Trejo gitu-gitu. Itu yang buat jadi lumayan bebas masukinnya ya. mm-mm. Masukin karakter. Itu yang Oh iya, menarik. sama Apa? satu lagi ya sebelum kita selesai. Ini Obi-Wan Kenobi ini kembalinya John Williams sebagai pengisi Iya, original score-nya Star Wars. Terakhir kan dia Rise of the Rise of Skywalker kan. Bakar. Sekarang Bakal dia gila kembali lagi gitu. Dan ini showrunner-nya si gue lupa namanya tiba-tiba.
Deborah Chow. Deborah Chow. Yang pernah nge-stradarain beberapa episode Mandalorian season 1. Dan tapi si Filoni dan Favreau pasti terlibat ya ini kan? Ya pasti inilah executive producer gitu-gitulah atau produser-produser. Tapi gue baca sih kayaknya nggak terlalu ya. Tapi kalau misalnya masukin Inquisitor mungkin ya ada campur tangan lah as usual. Titipan dikit ya. Iya titipan lah. Titipan. Tapi as a whole look, gue lebih kayak ngeliat, oh ini apa ya, mahal nih gitu. Lebih kerasa film juga sih dibanding kayak Boba kemarin gitu. Boba kayak nih kadang kayak kelihatan banget di studio gitu ya. Ini juga pasti di studio sih. Cuman kan tergantung lu mengolah footage-nya gimana ya. Mungkin karena Boba juga kemarin sempat ketahan pandemi kali ya, COVID kali ya. Jadi kalau Kenobi kayaknya waktunya lebih lama deh buat produksinya ya. Jadi dia mereka lebih bisa explore lagi gitu. Dan ini cuma 6 episode ya. 6 episode talk gitu kan, belum jelas ada season 2 apa enggak. Moga-moga sih mungkin enggak kali. Ya tapi gue sih berharap kalau misalnya emang cuma 6 episode, jangan cuma setengah jam lah gitu. At least 40-50 menit kan. Bisnis kayak gitu tuh penyakitnya kan kayak, oh iya kita bikin cuma 6 episode, terus satunya tiba-tiba 28 menit. Udah gitu kreditnya 3 menit, kan kesel kan. Penyakit Disney banget tuh Disney dan semoga karena kalau misalnya pun kalau misalnya pun blow up dan bagus banget ratingnya gitu, nggak dipanjang-panjangin gitu kayak yang semoga ya, tapi nggak tahu ya, namanya juga Disney ya, jadi kayak ya selama bisa lempar duit ke aktor-aktornya mereka panjangin aja. Kayak Ewan McGregor aja mau gitu balik lagi. Gitu deh kalau Ewan McGregor, Hayden Christensen gitu-gitu kan ini. Oke dah kalau gitu, Gi, thank you gitu sudah ngobrol-ngobrol kita. Thank you, Sean. Nanti kita akan ada apa lagi abis ini nggak tahu sih gue, tapi kayaknya kita mungkin kalau ini kita bisa lah bahas per minggu lah, cuma 6 doang kan. Bisa. Dan semoga ada abis ini, nggak tahu sih, gue nggak tahu akan ada apa lagi ya dari serial entah Moonlight entah apa. Nanti kita akan, kalau misalnya ini kita akan bikin video-video gini lagi deh tentang apapun itu gitu. Dan kalau misalnya kalian mau ngobrol sama kita, kalau misalnya kalian mau follow kita ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube tentunya, dan ada di TikTok. Spotify juga ada kalau mau dengerin audio. Spotify juga ada. Nanti ini akan naik nih harusnya nih kalau di Spotify nih gitu. Jadi sekali lagi buat yang sudah nonton, terima kasih Gi, thank you sudah ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita akan, pokoknya selama ada Star Wars, ada kita berdua lah di Screensavers, tenang aja. Terus tiba-tiba pas Star Wars Celebration bilang kayak, Star Wars udah berhenti nih, kita udah berhentiin franchise-nya gitu. Kita mau hiatus dulu ya 10-20 tahun lah gitu. Iya, terus ngapain dong? Aduh. Oke deh kalau gitu, Gi, thank you ya Gi. Thank you, Sean. Thank you, bye-bye. Bye.